Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Krisna dari channel Krisna 2018. Alhamdulillah teman-temanku, channel Krisna 2018 sudah tembus lebih dari 1000 subscriber. Merupakan suatu pencapaian yang tidak mudah, karena sejak channel Krisna 2018 ini dibuat pada tahun 2018 bulan Juni, dan tepat 4 tahun lebih channel ini berdiri dan sudah mulai serius sejak tahun 2021 dengan video-video yang bisa teman-teman lihat sendiri di playlist channel saya. Bertepatan dengan pembuatan video terbaru ini di malam takbiran teman-teman, Idul Adha, saya Krisna pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman penonton setia channel Krisna 2018. Semoga channel ini terus berkembang dan maju, amin, dan juga bisa menjadi channel yang bermanfaat dalam menyebarkan berita-berita terkait dengan perkembangan gadget terutama ya. Saya juga mengucapkan selamat hari raya Idul Adha di tahun 2023 ini bagi teman-teman yang merayakannya juga ya. Oke, tanpa menunggu lama, kali ini saya teman-teman bisa lihat sendiri ya, di depan kamera ini sudah tertata sebuah handphone Samsung, yang mana handphone ini pada tahun 2019 di level entry itu sangat populer. Nah, kalau teman-teman lihat dari sudut cover ini, itu ada 2 buah, satu kamera dan satu untuk LED flash. Teman-teman ya, covernya ini softcase buat dari HP ini ya. Nah, ini HP ini kalau dilihat dari belakang, ini merupakan HP Samsung, dan ini Samsung ini merupakan Samsung yang populer di entry level tahun 2019. Kalau saya bilang ini di kisaran harga 1 juta. Apa itu teman-teman HP-nya? Samsung Galaxy A10 ya. Samsung Galaxy A10 ini itu sempat booming pada tahun 2019 teman-teman. Nah, untuk tampilannya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ini unit dari 2019, kebetulan ini mereview kembali dan mengingat-ingat kembali HP dari Samsung Galaxy A10 ini ya teman-teman. Oke, tanpa perlu menunggu lama lagi, kita coba bahas satu persatu ya teman-teman. Dari segi tampilan, ini merupakan Samsung Galaxy A10 dengan spesifikasi dual SIM, jelas ya teman-teman. Ini dia ada SIM 1 dan SIM 2 ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat bisa di mode data seluler ini. Kemudian teman-teman back pengelola kartu SIM. Nah, ini ada tulisan SIM 1 dan SIM 2. Karena ini HP tidak ada kartu SIM, memang nggak saya pasang. Jadi ini saya pasang hanya WiFi only, tapi masih aktif kok. Nah, WiFi ini yang saya aktifkan ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Ini kalau saya lihat spesifikasinya, dia memiliki berat yang sangat ringan, karena pada zaman dahulu di tahun 2019 HP-HP Samsung itu begitu ringan teman-teman. Baik dari Galaxy A10, Galaxy A20 sampai dengan Galaxy A80, kan ada Galaxy A80 yang rear kamera gitu ya teman-teman ya. Kamera belakang bisa sekaligus kamera depan. Nah, itu beratnya itu enggak terlalu berat, itu di bawah 190 gram. Dan ini beratnya untuk Galaxy A10
itu hanya berat 168 gram ya teman-teman. Oke, untuk dimensinya ini dimensi 155,6 dikali 75,6 ya teman-teman, dan juga dikali 7 nanometer. Untuk bahan yang dibuat, kalau teman-teman lihat jelas depan kaca ya teman-teman, ini kaca ini, tapi udah saya lapisin tempered glass. Jadi kalau teman-teman melihat ada di depan layar ini di Samsung Galaxy A10 ada yang retak, itu karena pengaruh tempered glass. Jadi kalau tempered glass ini nanti saya lepas, dia nggak gitu ya, tapi agak sayang aja kalau lepas karena dia nggak ada sertifikasi IP53 maksudnya, ataupun IP67 ya teman-teman, yang bisa tahan debu dan air itu ya. Oke, lanjut. Untuk belakang, kalau teman-teman lihat, ini dia pakai plastik ya teman. Layar jelas dong, layar dia pakai IPS LCD dengan ketebalan 6,2 inci dengan refresh rate itu masih 60 Hz. Jadi di tahun 2019 refresh rate dari 60 Hz itu sudah termasuk maksimal ya teman-teman. Nggak kayak Apple sih sebenarnya ya. Apple kan kalau sekarang yang terbaru dia masih kekeh di 60 Hz ya. Agak sayang soalnya mahal-mahal tapi refreshnya masih 60 Hz. Ya masih mending Samsung sih. Sekarang kan yang terbaru kayak kemarin di video yang saya bahas di tahun lalu itu, di HP terbaru saya yang sekarang jadi daily driver itu Galaxy M33 aja udah 120 Hz, sedangkan Apple masih 60 Hz ya. Ya mungkin karena beberapa customer yang pengen beli merek Apple aja tapi tidak memperhatikan refresh rate, padahal refresh rate itu ya penting buat kalau misalkan scroll ini kan scroll nih teman-teman ya. Nah ini kan agak lambat nih, sangat mempengaruhi kalau menurut saya ya teman-teman ya. Oke lanjut. Untuk rasionya ini 19,9 inci dengan kerapatan 271 ppi ya. Untuk chipset dia pakai Exynos 7884 dengan CPU octa-core 2 kali 1,6 GHz dengan ARM Cortex A53. GPU-nya jelas Mali G71 MP2 ya. Untuk RAM bisa teman-teman lihat. Itu RAM-nya berkisar di antara 2 GB. Untuk internalnya dia 32 GB. Bisa teman-teman lihat di sini ya. Nah, oke. Jadi di sini penyimpanan itu sekarang udah kepake 17 GB dari 32 GB. Untuk memori 1,2 GB udah terpakai dari 2 GB. Ya di tahun dulu memori 2 GB per 32 GB 2019 sangat wajar ya di entry level. Jadi kategorinya itu sudah cukup. Untuk eksternal memori dia sampai dengan 512 GB ya teman-teman. Untuk kamera bisa teman-teman lihat di belakang hanya ada satu kamera di sini. 13 megapiksel wide kamera utama dengan bukaan fokus 1,9 dengan LED flash ya. Jadi kalau misalkan gelap, kamera yang diandalin itu cuma satu 13 megapiksel ini aja dan diterangi dengan LED flash. Untuk kamera depan ini satu, dan kamera ini juga sangat-sangat minim ya teman-teman, hanya 5 megapiksel ya teman-teman dengan bukaan fokus 2.0. Untuk WiFi dia udah mendukung WiFi 5, jadi udah sangat cepat. Untuk Bluetooth juga Bluetooth 5. Jadi kalau dilihat di sini ada NFC atau enggak, pasti teman-teman nanya ya. Jadi Galaxy A10 ini belum ada NFC ya teman-teman. Itu merupakan salah satu kekurangannya juga. Untuk baterai dia 3400 mAh. Jadi kalau di tahun 2019 itu baterai 3400 ya lumayan cukup lah buat kebutuhan sosmed dan lain-lain, serta game-game yang enggak terlalu berat. OS di tahun 2019 dia pakai
OS 9,0 ya teman-teman. Tapi sekarang udah saya tingkatin jadi versi Androidnya 11. Jadi Samsung ketika dulu meluncurkan Galaxy A10 hanya mendapatkan 2 kali update software sampai dengan Android 11 teman-teman. Jadi selanjutnya kalau teman-teman tanya versi One UI, kalau saya sih sebagai pengguna setia Samsung sejak ganti Nokia ya, Nokia nggak populer lagi jadi Samsung, saya selalu memperhatikan bahwa di antara jenis HP selain daripada Samsung itu yang terbaik versi One UI-nya tetap Samsung, karena dia nggak ada iklan, nggak ada apapun yang aplikasi UI itu kalau ada iklan itu kayak pengen rasanya skip. Nah di Samsung ini dia nggak ada. Jadi teman-teman yang user Samsung nggak ada iklannya sama sekali. Itu kelebihan dari Samsung. Apalagi kan sekarang HP keluaran Samsung terbaru kayak kemarin saya review Galaxy M33 5G, dia update softwarenya sampai 4 kali. Jadi di Galaxy M33 mungkin nanti kita bahas lagi ya di video selanjutnya, itu sampai dengan OS Android kalau 4 tahun, kemarin Android 12, berarti sampai dengan Android 16. Jack audio dia ada ya teman-teman, bisa teman-teman lihat di sini ya, jack audio ada, jadi masih bisa pakai untuk earphone yang masih pakai kabel teman-teman. Nah kalau nggak ada audio jack ini kan pakai yang mau nggak mau ya harus beli earphone yang Bluetooth ya teman-teman. Oke, dan selanjutnya untuk fitur-fitur lain dia mendukung micro USB, wajar karena zaman dulu masih langka untuk Type C. Terus di sini ada salah satu earpiece bagian bawah, dan untuk soundnya dia hanya mengandalkan satu sound yang terletak di atas juga. Jadi kayak earpiece-nya tuh ada 2 atas dan 1 ini. Nanti kita tes audionya, dan di sini ada tombol power dan tombol up and down. Untuk tombol fingerprint dia nggak ada, berarti nanti dia mengandalkan face unlock sama key unlock ya. Jadi dibukanya face unlock sama key unlock. Jadi untuk selanjutnya terkait fitur-fitur lain bisa kita lihat juga di sini bahwa bawaannya ada juga, yaitu kalau nggak salah dia ada radio ya. Oh ya ada nih, ada radio, masih ada radio. Jadi kalau teman-teman bosan dengan YouTube atau Spotify, pengen mengenang-enang masa-masa dulu, biasanya kan radio kan ya jadi andalan. Nah teman-teman bisa pakai radio Samsung Galaxy A10. Untuk yang lainnya bawaan-bawaannya juga masih ada di sini. Kalau kita lihat softwarenya di aplikasi DepCheck, dia itu ini bisa teman-teman lihat ya, tadi spesifikasi yang saya bilang ya. Jadi teman-teman bisa tes di sini ya. Kalau mau ngelihat ada di aplikasi DepCheck untuk melihat tampilan-tampilan dari hardware maupun sistem software di sini ya. Untuk monitornya ya ini berbayar ya, harus kalau mau dilihat juga. Untuk pendukungnya ini udah dilihat jelas ya, dukungan host USB, kemudian lagi pendeteksi wajah ya, bener dia karena nggak ada fingerprint baik di belakang sini ataupun di depan ataupun di samping sini ya. Tuh, NFC dia nggak support. Perbaruin patch keamanannya juga sekarang sampai patch keamanan yang terakhir itu tahun 2022, jadi nggak ada lagi update. Traynya kondisi sekarang 92% dari 3300 mAh. Jaringannya dia masih 4G ya teman-teman, belum 5G. Tapi tenang aja bagi teman-teman yang masih HP-nya 4G, termasuk saya juga, walaupun udah ada HP 5G, karena jaringan 5G ini di Indonesia sendiri kalau kata saya kayaknya bakalan lama untuk merata, karena yang 4G sendiri masih
belum sampai ke pelosok-pelosok ya teman-teman. Padahal itu udah harus sampai merata, sampai ke seluruh Indonesia. Apalagi kan info terbaru kalau lihat teman-teman, jaringan 3G itu dari shutdown, jadi nggak bisa digunain lagi. Ya otomatis kalau yang nggak punya wifi ya mengandalkan konektivitas sekedar nelpon sama SMS gitu teman-teman, sayangnya begitu. Untuk aplikasi banyak yang saya install, nanti kita coba. Kameranya tadi udah saya bilang juga kan, ada 13 megapiksel, tercatat di aplikasi ini 12,8 megapiksel. Kamera depannya 5 megapiksel, nggak ada kamera lagi. Penangkapan video dia support di 30 Hz 720 pixel dan 30 Hz 1080 pixel, dan belum ada stabilisasi video karena belum mendukung iOS. Sensor dia banyak, ada temperatur, accelerometer, jarak, grip sensor, motion, kamera light sensor, screen orientation, dan lain sebagainya. Langsung aja kita coba pengujian untuk yang pertama, yaitu kamera ya teman-teman. Sini saya coba kamera ya, langsung kita coba tes foto teman-teman. Oke, kita coba ambil fotonya dan nanti bisa teman-teman lihat sendiri ya hasil fotonya gimana. Ini untuk kamera depannya saya coba ambil ya. Oke. Untuk video kita coba buat ya. Halo, di sini Krisna dari channel Krisna 2018. Saya review dari untuk kali ini dengan tema Samsung Galaxy S10 menggunakan kamera depan dan belakang sudah dites tadi, dan sekarang pakai kamera belakang untuk rekaman video. Iya. Oke, terima kasih. Halo, di sini Krisna dari channel Krisna 2018. Saya review dari untuk kali ini dengan tema Samsung Galaxy S10 menggunakan kamera depan dan belakang sudah dites tadi, dan sekarang pakai kamera belakang untuk rekaman video. Iya. Oke, terima kasih. Oke, di fitur-fitur lain kayaknya banyak ya. Coba kita lihat lainnya. Oh, dia cuma ada 2, panorama dan profesional aja. Belum ada yang lain lagi. Oke. Untuk kamera sudah cukup. Coba kita langsung tes performa untuk gamingnya ya. Kali ini saya coba mainkan game pertama, yaitu Subway Surfer. Oke. Untuk iniannya ya lumayan lah, karena game yang termasuk game yang mudah ya. Intinya game yang bisa dimainin di HP entry level. Oke, sengaja saya berhentikan. Itulah untuk game Subway Surfer, dan kita coba mainkan untuk game selanjutnya ya teman-teman. Kita coba main Mobile Legends nih, game sejuta umat. Apakah kuat?
kita gas lah. Coba gue pilih hero yang kira-kira enak dipakai, ini aja dah. Dan kita mulai, kita coba lihat dulu settingan grafisnya. Dia tinggi, udah saya setting tinggi. Mode HD-nya, oh refreshnya bisa tinggi nih. Bisa ultra, oh dia nggak bisa. Dia cuman bisa grafisnya tinggi ya. Ya lumayan lah, coba kita coba ya. Oh agak nge-lag, nggak patah. Pakai grafis yang tinggi kayaknya belum cocok. Jadi kita turunin dulu ke grafis yang sedang aja ya, sama yang rendah. Modenya juga mode yang rendah juga ya. Agak sedikit nge-lag. Jadi wajar lah karena HP entry level. Sobat, ya udah selesai, udah menang. Karena ini masih level awal ya, karena masih awal-awal sekali, belum ada rank. Oke, ini dari Samsung Galaxy A10. Untuk pengetesan gaming dan pengetesan kamera sudah selesai. Kita coba untuk pengetesan suara, tadi udah melalui game juga ya teman-teman. Begitulah untuk suara dari Samsung Galaxy A10. Sekarang kita coba untuk membahas kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan Samsung Galaxy A10 di tahun 2019 itu desain yang oke. Dia pakai layar Infinity U display. Untuk bezelnya, jadi biar kerapatan bezelnya itu sangat-sangat rapat. Resolusinya itu 720 x 1520 dengan ketebalan bodi 7,9 nanometer. Jadi termasuk yang benar-benar ringan, karena saya suka sekali HP dengan berat yang ringan. Kalau misalkan dia digenggam satu tangan, feel-nya itu berasa. Terus yang kedua itu kamera yang lumayan dengan kamera utama 13 megapiksel, kamera belakangnya yang ini, dan kamera selfie-nya itu 5 megapiksel. Jadi benar-benar hanya mengandalkan masing-masing kamera depan itu satu dan kamera belakang itu satu. Kemudian memori internal yang pada zaman dulu masih dibilang cukup untuk HP sekelas entry level, jadi dimaklumin itu 32 GB dengan RAM 2 GB. Kemudian daya tahan baterai pada masanya 3400 mAh itu sangat gede. Kemudian harganya tuh kalau di tahun 2019 itu di kisaran 1.800.000 saat launching. Sekarang di tahun 2023 kalau teman-teman beli second itu di kisaran 700.000 dengan kondisi mulus sekitar 90%. Bisa teman-teman lihat di toko hijau, toko oranye ataupun toko biru ya teman-teman. Kalau pengen, biasanya seller ada juga yang nyimpan stok HP itu belum terjual, jadi dia simpan
Nah itu dihargai barunya itu, atau kita sebut brand new in open box BNOB ya, itu 1.075.000. Jaringannya masih 4G lead jelas, karena di Indonesia diperkirakan untuk 4G itu pasti masih lama dan belum merata. Sehingga kalau untuk 5G paling hanya di kota-kota besar seperti Jabodetabek. Untuk kekurangannya, RAM-nya kecil jelas karena hanya 2 GB. Sekarang game-game itu kalau mau coba game berat kayak PUBG, kemudian lagi Genshin Impact dan lain sebagainya, nah itu perlu RAM yang di atas 2 GB biar nggak terjadi lag ataupun drop frame rate. Jadi tidak cocok untuk main game-game berat, hanya cocok sebagai game-game yang sifatnya ringan dan tidak terlalu mengkonsumsi memori RAM. Kemudian bahannya dari plastik. Ya di zaman dulu tahun 2019 berbahan bodi plastik itu udah lumayan, karena HP entry level pun sampai dengan sekarang belum ada saya nemu yang berbahan kaca. Kalaupun ada, mungkin dia fokusnya ke desain aja, nggak memperhatikan lagi performa ataupun kamera. Kemudian belum ada sertifikasi tahan air tahan debu, wajar karena dia masuknya entry level. Jadi kalau mau ada sertifikasi tahan air ataupun tahan debu, HP yang di atas dari A10 ini. Kemudian chargernya masih micro USB, wajar karena dulu itu Type C sangat langka untuk diperkenalkan pada handphone yang notabene masih entry level. Terus kamera yang hanya satu, ya saya setuju, karena harganya dulu itu benar-benar biar pas di pasaran. Jadi dia hanya fokus ke satu kamera, tapi bukan, teman-teman tahu sendiri bahwa kamera Samsung itu sangat bagus. Jadi walaupun hanya satu kamera, kalau menurut saya udah cukup untuk menangkap objek-objek yang tidak terlalu gelap pencahayaan. Jadi pencahayaannya ya dirasa cukup dan ada. Kalau gelap mulai kameranya tidak berasa. Untuk NFC dia nggak ada, ya wajar karena HP-nya 1 juta, jadi dia pun juga di entry level. Jadi untuk nambahin NFC itu sangat-sangat tidak mungkin di entry level. Kalaupun ada, mungkin ada beberapa fitur yang mungkin kalau kita katakan di-cut. Itu saja review singkat dan padat serta jelas. Singkat, padat, jelas teman-teman di Samsung Galaxy A10. Jangan lupa teman-teman share video ini, kemudian jika teman-teman suka silahkan beri tanda suka, dan kalaupun ada ingin masukan dari pembuatan video yang saya lakukan, boleh di komen juga. Saya akhiri, terima kasih kepada teman-teman setia penonton channel Krisna 2018. Semoga bertambah, semoga senang, dan saya berusaha untuk melakukan yang terbaik di channel Krisna 2018 agar channel ini berkembang dan menjadi channel pilihan teman-teman sebelum membeli HP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.